Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Sagita dengan NIM 40121111013. Di sini saya akan menjelaskan materi dari metode penelitian hukum, yaitu penafsiran dari hukum progresif. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan mengenai apa itu hukum progresif. Hukum progresif sendiri itu dicetuskan oleh almarhum Sajipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahan beliau melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pengertian dari hukum progresif itu sendiri, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia itu bahagia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bahwa almarhum Sajipto Raharjo itu memiliki suatu tujuan untuk hukum bisa mengantarkan manusia agar bisa makmur, sejahtera, berkeadilan sehingga membuat manusia itu bahagia. Kemudian latar belakang dari hukum progresif itu sendiri yaitu adanya kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung berantakan, kemudian reformasi hukum yang gagal yang disebabkan oleh paradigma yang melandasi tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Kemudian cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Kemudian pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum secara rasionalitas atau tekstual, atau disebut dengan bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Kemudian apa itu positivisme hukum? Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi inilah suatu terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan pada fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Kemudian karakteristik positif hukum yaitu ada objektivisme, yaitu paham yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian determinisme yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian dan matematis. Dan kemudian ada reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Kemudian ada mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Kemudian juga ada bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum yang tidak objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Ini merupakan pendapat dari Sajipto Raharjo. Kemudian dasar konseptual hukum progresif. Nah, dasar dari konseptual hukum progresif ini didasari dengan hukum itu sebagai institusi yang dinamis. Kemudian hukum sebagai ajaran, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian hukum sebagai aspek peraturan dan juga perilaku. Nah, kemudian juga hukum sebagai ajaran dan pembebasan. Lalu apa sih ciri dari penafsiran hukum progresif? Nah, teman-teman, ciri hukum progresif sendiri itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan. Jadi tujuan dari hukum progresif sendiri itu adalah tujuan kemanusiaan, seperti yang tadi dijelaskan dalam pengertiannya, bahwa tujuannya itu untuk agar masyarakat atau manusia dapat bahagia, dapat memiliki keadilan, mendapatkan keadilan, juga kemakmuran dan kesejahteraan, dan kemudian agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Penafsiran progresif itu tidak selalu bertumpu pada logika saja, namun terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Lalu penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kemudian kesadaran dan keadilan sosial. Dan kemudian penafsiran progresif itu tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tetapi juga perilaku atau behavior.
Kemudian penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Hukum progresif di Indonesia itu dengan adanya restoratif justice yang dimana mengedepankan empati dan juga mengedepankan kemanusiaan untuk timbulnya suatu keadilan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.